Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, panjang umur, serta dimudahkan pintu rezekinya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kali ini saya membawa informasi tentang BPJS Bapak Ibu. Jadi saya ambil judul kita kali ini adalah iuran BPJS dihapus. Nah, jadi segini iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, 3 yang mau dihapus oleh pemerintah. Biar lebih jelas Bapak Ibu, jadi berapa yang dihapus, misalnya kelas 1, 2, 3 yang dihapus, yang mau dihapus itu, berapa iurannya, nanti kita detailnya saya akan bacakan ya informasinya Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke informasi. Baik Bapak Ibu, saya bacakan informasinya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebut rencana penghapusan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan ini bakal dilakukan secara bertahap Bapak Ibu. Tahun ini ya. Jadi penerapan kelas rawat inap standar seluruh rumah sakit nantinya memiliki aturan serupa dalam layanan kesehatan ya, khususnya rawat inap pasien. Nah, rumah sakit dipastikan harus memenuhi standar kriteria KRIS BPJS Kesehatan demi kenyamanan pasien. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa kita rencananya akan diterapkan bertahap mulai tahun ini. Jadi ada 12 standar kamar yang harus dipenuhi oleh kelas rawat inap standar ini ya. Gitu kata Budi Gunadi nanti saat ditemui di gedung DPR RI Komisi 9 ya Bapak Ibu. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini adalah iuran BPJS Kesehatan. Iuran BPJS Kesehatan hingga tahun 2023 ini masih belum berubah. Meskipun ya uji coba penghapusan kelas BPJS Kesehatan sudah dilakukan sejak Juli ya 2022 lalu. Nah, kelas-kelas tersebut akan digantikan ke kelas rawat inap standar KRIS ya Bapak Ibu. Nah, kita sambil dengar suara token nih Bapak Ibu. Iuran BPJS Kesehatan sendiri merupakan sejumlah dana yang wajib dibayar ya oleh setiap peserta BPJS. Nah, agar bisa menikmati layanannya ya. Jadi BPJS ini adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dalam kesehatan. Oke. Secara umum, pelayanan untuk peserta JKN di rumah sakit masih berlangsung seperti sedia kala. Nah, skema dan besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama dengan ketentuan BPJS sebelumnya. Nah, mengacu kepada peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, besaran iuran ditentukan berdasarkan jenis kepesertaan setiap peserta dalam program JKN. Oke. Nah, ini Bapak Ibu daftar tarif iuran BPJS Kesehatan yang berlaku Januari 2023. Jadi sejak Januari 2023 ini ada tarif ya untuk iuran BPJS Kesehatan. Yang pertama untuk peserta penerima bantuan iuran. Ini bantuan iuran ya. Untuk peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBI jaminan kesehatan sebesar 42.000 per orang per bulan. Iuran tersebut dibayarkan oleh pemerintah. Oke. Kemudian yang kedua, peserta pekerja penerima upah atau PPU. Nah, iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU ya yang bekerja di lembaga pemerintahan meliputi PNS, TNI Polri, pejabat negara, kemudian pegawai pemerintah non pegawai negeri, artinya mungkin tenaga honorer ya, dikenai sebesar 5%. 5% dari gaji per bulan. Dengan ketentuan 4% dibayar pemberi kerja dan 1% dibayar peserta. Jadi hanya 1% ya pesertanya. Yang 4% itu dibayar oleh pemberi kerja. Kalau pegawai pemerintah berarti oleh pemerintah yang 4%-nya. Gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah peserta pekerja penerima upah. Nah, iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan swasta ini sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan. Dengan ketentuan dari gaji ya. Dengan ketentuan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.
Itu untuk peserta pekerja penerima upah. Kemudian yang keempat, ini peserta keluarga tambahan ya PPU. Iuran BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1% ya dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah. Oke. Kemudian yang kelima, ini kelompok masyarakat bukan pekerja. Mungkin di sini masyarakat biasa barangkali ya. Jadi kelompok masyarakat yang bukan pekerja. Kelompok peserta sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap dikelompokkan sebagai peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (PB) ya. Untuk jenis kepesertaan ini, peserta dapat memilih besaran iuran BPJS sesuai yang dikehendaki. Misalnya di kelas 1. Jadi kalau misalnya ada kelompok masyarakat memilih kelas 1, iurannya 150 per orang per bulan. Kemudian kelas 2, 100.000 ya per orang per bulan. Kemudian kelas 3, 35.000 per orang per bulan. Nah, untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 ini sebenarnya seperti yang tadi disampaikan 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar 7.000 gitu ya. Jadi 42 dibayar oleh peserta dan 7.000 dibayar oleh pemerintah. Oke. Kemudian yang keenam, yang terakhir, veteran dan perintis kemerdekaan. Ya, veteran dan perintis kemerdekaan. Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang 3A dengan masa kerja 14 tahun per bulan dibayar oleh pemerintah. Sebagai tambahan informasi, sejauh ini belum ada denda atau keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Tapi tunggakan iuran akan membuat status kepesertaan dinonaktifkan secara sementara. Jadi bagi yang barangkali nunggak Bapak Ibu, ini akan dinonaktifkan ya secara sementara. Barangkali kalau klaim bisa ya mungkin. Tapi kalau memang lancar iurannya per bulan, tidak ada kendala, ya pelayanannya juga lebih bagus begitu. Denda akan dikenakan kepada peserta yang apabila dalam waktu 45 hari, jadi ini denda ini hanya dikenakan kepada peserta kalau dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap. Jadi ada toleransi 45 hari kalau ada keterlambatan, maka dikenakan denda gitu ya. Sehingga akan diaktifkan kembali. Barangkali itu ya informasi yang dapat dibagikan bahwa informasi besaran iuran BPJS Kesehatan kelas standar terbaru yang berlaku nanti Februari 2023 ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan penghapusan ya atau beberapa hal yang nyangkut tadi berapa yang dihapus oleh pemerintah ya. Jadi iuran BPJS Kesehatan yang dihapus oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat informasi ini Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.